Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta peserta lomba debat yang kami banggakan. Baik hadirin sekalian, sebelum kami menyampaikan argumentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim ini dengan saya sendiri, Octavia Miranda, sebagai pembicara dari pihak pro, lalu ada Nugrahani sebagai pembicara dari pihak kontra, dan yang terakhir Ridwan Nur Azmi sebagai penengah atau tidak memihak kepada pro dan kontra. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita saat ini sungguh sangat menarik diperbincangkan, yaitu sebagai pemerintah, Dewan ini percaya ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Saya dari pihak pro menyatakan setuju dengan mosi ini. Yang menjadi alasan saya atau landasan-landasan saya menyetujui mosi ini, yang pertama, tujuan dari ekonomi dan keuangan syariah ini sejalan dengan tujuan Indonesia, yaitu yang tertera dalam Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, prinsip ekonomi syariah yang sejalan, yang dimana ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdiri atas kebenaran, keadilan, transparansi, kesejahteraan, dan keuntungan. Jadi dari prinsip ini sangat sejalan dan searah. Lalu untuk menciptakan atau mengembangkan perekonomian itu sangat mudah. Yang kedua, Indonesia adalah sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak. Maka jika keuangan dan ekonomi syariah ini diimplementasikan dalam ekonomi Indonesia, maka itu akan mudah untuk berproses dan akan mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu menurut data yang saya dapatkan bahwa pertumbuhan sistem ekonomi syariah saat ini di Indonesia seiring perkembangan waktu terus-menerus meningkat, karena potensi dari ekonomi dan keuangan syariah ini memiliki potensi yang semakin besar. Menurut BPS, per Juni tahun ini, bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini meningkat sebesar 10,41%, yang artinya semakin bertambahnya waktu atau tahun, ekonomi syariah ini akan mudah beradaptasi di Indonesia. Kemudian, seperti kita ketahui bahwa tujuan secara kompleks dari ekonomi dan keuangan syariah ini adalah menciptakan peluang yang sama dan memberikan kebebasan individu. Artinya seluruh elemen masyarakat atau kelas masyarakat bisa terjun dalam ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian, prinsip ekonomi konvensional yang hanya mengharapkan atau berfokus pada satu saja, yaitu keuntungan, akan membuat tidak bisa kemerataan terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya, ketika seseorang yang berada dalam lapisan masyarakat menengah ke bawah ingin meminjamkan uang kepada bank konvensional, ketika dia ingin mengembalikan uang tersebut, ia akan dikenakan bunga. Atau ketika ia meminjamkan uang, dia harus menggadaikan barang yang nominalnya 2 kali lipat dari uang yang dipinjamkan. Artinya jika masyarakat atau orang tersebut tidak mampu untuk membayar utang, maka keadaan sosial atau keadaan ekonomi mereka akan terus menurun. Itulah yang dikatakan bahwa ekonomi konvensional ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena tidak adanya keadilan atau kemerataan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, itu tidak bisa dikatakan bahwa ekonomi Indonesia dapat berkembang jika terus-menerus menggunakan ekonomi konvensional itu. Lalu, contoh negara yang berhasil menerapkan ekonomi dan keuangan syariah yaitu Arab Saudi. Siapa yang tidak mengetahui Arab Saudi, yang dimana ekonominya semakin tahun semakin lama semakin maju. Dengan tersebut, jika kita mengikuti penerapan dari ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia bisa sejalan atau sama dengan ekonomi yang ada di Arab Saudi. Dari pernyataan-pernyataan saya mengenai pertumbuhan ekonomi syariah ini semakin meningkat, lalu sejalan dengan tujuan Pancasila serta tujuan yang ada di ekonomi dan keuangan syariah ini, maka saya menyatakan setuju bahwa sebagai pemerintah, Dewan ini percaya bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada pagi hari ini yaitu sebagai pemerintah, Dewan ini percaya
ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Saya dari tim kontra sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Perlu kita ketahui bersama, penduduk di Indonesia ini bersifat heterogen, yang mana memiliki karakteristik dan tidak bisa disamaratakan. Mayoritas penduduk di Indonesia bukan hanya berasal dari agama Muslim saja, namun ada juga yang beragama non-Muslim. Dalam artian, ketika menerapkan ekonomi dan keuangan syariah ini, tentu akan ada satu pihak yang akan tersisihkan akibat adanya penerapan ekonomi dan keuangan syariah ini sendiri. Baiklah, masuk ke ranah argumentasi saya, ada 5 faktor yang melandasi terkait dengan mengapa keuangan dan ekonomi syariah ini bukan menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat terkait dengan sumber daya manusia di Indonesia. Ketika ingin menerapkan terkait dengan keuangan dan ekonomi syariah ini, tentu harus ada kesiapan dari sumber daya manusia itu sendiri. Pada faktanya, sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong belum berkualitas dan belum teroptimalisasi dengan baik, terutama dalam hal keuangan dan ekonomi syariah ini sendiri. Masih banyak dari masyarakat di Indonesia belum mengetahui terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Dilandasi dengan faktor yang kedua, yaitu dari alasan sosialisasi dan edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih minim. Kemudian juga terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah ini yang masih dianggap baru, tentunya hanya memiliki terkait dengan produk-produk syariah yang terbatas dan tidak fleksibel dan seluas dari ekonomi dan keuangan seperti biasanya. Tentunya dengan adanya keterbatasan ini membuat ekonomi dan keuangan syariah ini hanya bisa dinikmati pada aspek-aspek tertentu saja. Kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang terakhir yaitu masih rendahnya terkait dengan literasi. Kembali lagi kepada faktor literasi ini yang akan memicu sumber daya manusia di Indonesia ini belum sangat optimal menerapkan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam artian, ketika menerapkan ekonomi dan keuangan syariah ini perlu adanya proses yang panjang. Tidak serta-merta kita akan bisa menerapkan terkait ekonomi dan keuangan syariah ini tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Layaknya kita akan menggapai suatu cita-cita yang kita inginkan, tentunya bukan hanya berfokus pada satu hal saja ketika kita ingin mencapai cita-cita yang kita inginkan. Karena masih banyak jalan-jalan yang harus kita perhatikan dan faktor-faktor yang akan kita lakukan. Nah, sebagai contohnya terkait dengan penerapan ekonomi dan keuangan syariah ini, yang nyatanya masih ada negara yang mengalami kegagalan dalam penerapannya itu sendiri. Dan pada faktanya ini terjadi pada negara yang bermayoritas beragama Islam, yaitu negara Lebanon, yang masih mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah ini sendiri. Kembali lagi ke faktor yang mana masih kurangnya sumber daya dan inovasi terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Karena pada faktanya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini diterapkan masih layaknya seperti konvensional, hanya berdasarkan seperti label dari ekonomi dan keuangan syariah, tapi pada fakta di lapangan masih menerapkan terkait dengan ekonomi dan keuangan secara konvensional. Kemudian juga menurut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal untuk menerapkan atau meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah ini sendiri, dan masih tertinggal sebagai 10 negara besar Global Islamic Index, yang mana memerlukan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Maka problematika yang telah saya sampaikan tadi menyatakan bahwa penerapan ekonomi dan keuangan syariah ini bukan harus menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, karena masih ada banyak faktor-faktor yang bisa menjadi jalan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu saya dari tim kontras sekali lagi menegaskan bahwa sebagai pemerintah dan yang percaya ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Di Indonesia itu tidak dapat dikatakan mutlak. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan alur ataupun hasil dari perdebatan yang telah dilakukan oleh tim pro atau tim pemerintah dan juga tim kontra atau tim oposisi. Sungguh menarik apa yang telah disampaikan terkait dengan argumentasi-argumentasi oleh kedua pihak mengenai mosi kita pada pagi hari ini, yaitu
Dewan ini percaya ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh tim pro dan tim kontra, saya mengutip beberapa hal yang menjadi perbedaan sangat jelas terkait dengan mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini. Tadi tim pro mengatakan bahwa populasi yang ada di Indonesia ini mayoritas beragama muslim, sehingga ini tentunya akan membantu mensukseskan jalannya ekonomi dan keuangan syariah dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Namun yang saya dengar berbeda dari tim kontra yang mengatakan bahwa populasi ataupun masyarakat Indonesia bersifat heterogen dan tidak bisa disamaratakan. Dan juga dengan adanya ekonomi syariah ini membuat beberapa agama merasa seperti didiskriminasi karena hanya berfokus kepada masyarakat muslim. Namun tadi juga tim pro mengatakan bahwa tidak hanya bisa digunakan atau dilakukan oleh umat agama muslim, namun ini bisa digunakan oleh umat beragama lain sehingga tidak membeda-bedakan jenis agama. Nah, dari hal populasi kita sangat melihat terdapat perbedaan pendapat terkait dengan tim pro dan tim kontra, sehingga ini menarik perhatian kita untuk membahasnya terlebih lanjut. Tadi tim pro juga mengatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah ini sejalan dengan tujuan dari Indonesia yang tercantum pada Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sistem ataupun prinsip yang ada pada ekonomi syariah ini lebih mengedepankan kepada keadilan, karena diberikan contoh oleh tim pro bahwa seperti peminjaman ataupun sistem konvensional yang mengadakan seperti sistem bunga itu akan membuat beberapa masyarakat tidak mengalami kesejahteraan karena adanya pembayaran yang lebih besar dibandingkan saat dia meminjamnya. Namun tim kontra pun mengatakan bahwa sosialisasi dari sistem ekonomi syariah ini masih kurang, sehingga hal-hal yang dijelaskan oleh tim pro masih dipertanyakan. Dan juga tadi tim pro dan tim kontra telah menyebutkan data yang valid sehingga mendukung dari argumentasi-argumentasi yang disampaikan. Tadi tim pro mengatakan bahwa dari data yang ditemukan berdasarkan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa keuangan syariah pada tahun ini meningkat sebesar 10,41%. Artinya Dewan Juri yang terhormat, di sini kita melihat bahwa ekonomi syariah itu masih mengalami perkembangan yang baik. Dan tim kontra juga menyajikan data bahwa dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mengatakan ekonomi Islam itu belum ataupun masih tertinggal di Indonesia. Sehingga dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh tim pro dan tim kontra, saya menarik kesimpulan ataupun menarik hasil bahwa apapun yang digunakan oleh suatu negara, sistem ekonomi yang digunakan bukanlah menjadi masalah. Namun yang menjadi fokus pada perdebatan kita pagi hari ini yaitu sumber daya manusia yang siap atau tidak menggunakan sistem pada suatu negara tersebut. Sehingga di sini saya akan mengasih solusi dari poin-poin yang telah saya rangkum dengan argumentasi tim pro dan tim kontra, bahwa tim pro mengatakan prinsip-prinsip syariat sangat dapat membantu mengembangkan perekonomian Indonesia. Namun tim kontra mengatakan bahwa banyaknya kendala dalam menjalankan prinsip ekonomi syariah. Di sini saya menyarankan bahwa pemerintah lebih memfokuskan dan memperhatikan masyarakat Indonesia sehingga bisa menjalankan sistem ekonomi syariah dan dapat merasakan ataupun membuat masyarakat merasakan manfaat yang telah disebutkan oleh tim pro, bahwa prinsip dan keuangan ekonomi syariah ini sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini tidak ada pihak yang dibenarkan dalam perdebatan, karena kembali lagi bahwa masalah ini ada pada sumber daya manusia pada suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.